Gue jarang sentimental, tapi ya sayang banget gue sama institusi itu, sayang banget gue sama teman-teman gue. Jadi ya anjing, ini gak bisa dikatin, bagisan gue tuh benci. Tisu men. Lu kenapa bikin YouTube? Cari duit, ya kan? Bang, lu nanti masuk politik nggak? Kalau harganya pas, iya. Oke. Beberapa orang bisa ngeluarin 10 juta, 20 juta per hari dan it's okay for them. Tapi beberapa orang lagi, 20 juta itu adalah total penghasilan dia selama 2 tahun. That's the point, Bang. Akhirnya mungkin politik terbuka, demokrasi terbuka itu memberikan kesempatan kepada generasi muda yang not qualified. Iya. Tapi satu mimpi gue adalah ketika gue meninggal, gue tetap bisa bersyahadat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, balik lagi bersama gue Vasco Rusemi di Macan Idealis. Nah, hari ini gue kehadiran tamu yang luar biasa istimewa buat gue. Ya, memang secara umur dia di bawah gue, tapi secara konten dan secara pemikiran dia banyak hal yang jauh di atas gue. Ini orang ya apa? Banyak ide-ide dia, banyak bacaan-bacaan dia yang menurut gue juga jadi salah satu sumber referensi gue menganalisis sesuatu, bukan menyimpulkan, menganalisis sesuatu. Bukan berarti pemikiran lu semua gue terima mentah-mentah. Iyalah. Tetap sombong. harus seperti itu. Pasang setelan. Kurang Minang harus seperti Ferry itu. Irwandi. Halo. Anak muda Minang yang memang lahirnya juga bukan di Sumatera Barat, tapi sangat juga cinta terhadap Minangnya, mungkin mirip-mirip lah sama kita gitu loh, Bro. Sama Bang. Sama Kita gitu ya. orang Minang yang mencari identitas kita. Tapi lai pandai ya sawa. Lai Pandai sawa. awak bahasa Minang taruh ya. Ande. Jangan ditanya oleh. Tapi tidak mungkin awak ngecek Minang Iya, panjang orang mikir. Panjang orang mereka. Kau editor sama buat subtitle ha. Aku lama sekolah kan enggak lama. Tapi enggak apa-apa lu pada absen, yang orang Minang absen deh. Silakan, yang non Minang silakan mau dihujat boleh enggak apa-apa. Bro Ferry Irwandi. Konten lo ini apa ya? Gua ngelihat lo itu seorang yang mungkin bacaannya banyak. Mungkin ya, gue nggak bisa nyimpulin iya apa enggak. Mungkin bacanya banyak dan lo buang isi kepala lo, buang orgasme lo di sebuah konten. Apa karena lo jarang ketemu orang atau gimana lo? Gini Bang, maksudnya sekarang kan zaman itu udah sangat berkembang dan nggak semua orang punya akses informasi, nggak semua orang punya akses pendidikan, dan nggak semua orang punya kesempatan yang sama. Somehow, hal positif dari dunia digital ini adalah kalau lu effort, lu akan menemukan. Kalau dulu enggak, Bang. Lu mau membaca sesuatu, lu harus ke perpustakaan. Lu harus sekolah. Kalau untuk memahami apa itu makroekonomi, memahami teorinya Keynes, Hayek, commercial society, Das Kapital dan lain sebagainya. Itu lu butuh bukan cuma effort, lu butuh tenaga dan lu butuh uang. Nah, digital itu mereduksi semua batasan-batasan itu. Kita bisa sharing apapun ke lebih banyak orang Dan memangkas ya. Dan memangkas biaya, memangkas effort orang, dan orang di pulau sana itu bisa ada chance mereka untuk tahu. Itu kan adalah sesuatu yang luar biasa juga sebenarnya. Makanya ya bisa dibilang itu terapi buat gue sebenarnya, hal yang menyenangkan buat gue karena kita kan orang yang suka bercerita. Gue mulai YouTube itu juga menarik sih waktu pandemi COVID-19. Dan gue tuh pengen, gue tiap hari itu nongkrong. Lu mulai pas pandemi? Pandemi. Oke. Tapi kan nggak bisa nongkrong waktu itu. Iya. Ya udah gue nongkrong aja depan kamera. Gue simulasiin ini, yang nonton ini ya teman-teman di warkop gue. Iya. Atau teman-teman kantor gue makan siang. Kayak kita ngomongin banyak hal gitu loh. Jadi karena nggak bisa apapun hal yang lu pengen buang, iya, lu gue buang. Makanya gue nggak pernah ada definisi konten kan di YouTube gue. Oke. Walaupun lu sekarang banyak dikenal juga bapak stokisme Indonesia. Gak banget. Orang kalau udah Ferry Irwandi bilang, wah stokisme. Tapi gue nggak mau ngebahas mengenai stokisme di sini. Lu silakan nontonin aja channel dia lah. Kalau untuk hal itu, gue justru mau menggali isi kepala dia secara utuh. Sebenarnya gini Fer, lu tuh anak stan, ya. Gue nih teknik UI bro. Ya kalau kadang-kadang kan kita ini ada egoisme masing-masing ya, egoisme kampus ya. Kalau anak negeri ini kadang suka songong ya. Ini kenyataan gitu. Karena kita udah dianugerahkan lulus SPMB gitu. Di saat orang pasti semua mencoba SPMB gitu. Bapak orang nggak tahu SPMB apa Bang, itu udah lama sekali. UMPTN, lebih lama lagi. UTBK sekarang. UTBK. Ya? Nah, angkatan gue tuh satu angkatan di kelas gue tuh cuma 50-an orang. Dan di ujung, karena penerimaan STAN kan di belakang pengumuman itu bro. Di ujung ada yang keluar di angkatan gue tuh kalau nggak salah 2 orang bro. 2 orang dari GP, Gas Petrokimia UI ya.
masuknya ke stan. Gue bingung jujur men, ini stan. Karena gue kan nggak begitu suka dengan ekonomi pada saat itu ya. Lo udah masuk gas petrokimia UI, lo masuk stan, lo buang hasil FMB lo gitu kan. Yang susah banget itu ya. Men, sorry men, GP ini sama kedokteran tipis-tipis di passing grade-nya. Di teknik ini, sorry men ya. Iya memang begitu adanya. Sebab istimewa apa stan lagi gue bilang ini kan. Nah anak-anak stan akhirnya gue pahamin ya. Anak-anak stan ini anak-anak yang mungkin secara tingkat kepintaran mungkin jauh di atas rata-rata. Yang juga banyak juga isinya orang yang sombong-sombong gitu kan. Ya efek sampingnya orang pintar sombong biasanya. Betul. Nah Ferry gue liat juga kayak gitu. Nah Fer, gimana lo mendefinisikan perjalanan ini ya, perjalanan akademis lo sampai detik ini? Lo keluar dari PNS, Kementerian Keuangan, yang notabene, sorry men, lo masih pegawai rendahan di situ, walaupun udah 10 tahun juga. Iya. Di saat orang-orang yang di kampus lo itu berharap puncak karirnya kan di Kementerian Keuangan pasti anak-anak sana, biasanya kan gitu men ya. Iya. Tujuannya, goalnya kan ke sana. Lo pegawai rendahan yang berhubungan sama menteri pun dekat, sama Bu Sri Mulyani ya. Iya, oke. Mungkin di stan sendiri yang notabene kampus yang mungkin eksklusif ya menurut mereka, menurut lo pada gitu kan. Eksklusif. Wah mati gue dibantai ikatan alumni. Dan lo cabut men dari Kementerian Keuangan. Cabut dari Kementerian Keuangan terus akhirnya lo memilih untuk bernarasi sendiri atau apa? Apa sih tujuan lo bro sebenarnya bro? Soalnya gini bang, gue masuk stan tuh juga by incident ya, karena emang nggak niat. Gue pernah ceritain nggak niat sama sekali, dan gue nggak melihat stan sebagai opsi kuliah gue. Gue tuh, bisa dibilang obsesi dengan jakun gitu. Oke. Satu-satunya ya itu. Itulah dia. Itu harus dia. bangga, itulah bangganya kita jaket kuning. Iya betul. Bener ya? Yang kekuatan brandingan Nggak, lo tinggi. jujur lo SPMB jakun apa masuk pilihan jakun nggak? Nggak, Pilihan UI ya? unan. Karena gini bang, ada cerita. Jadi di angkatan gue, pasti kan SPMB dulu kan rata-rata kan? Cuman di angkatan gue opsinya udah mulai banyak. Ada SIMAK, ada UMB, dan lain sebagainya. Ada jalur khusus ya? Iya, tapi bukan ekstensi ya, bukan. Nah gue berhasil nih fulfill my dream. Oke. Masuk di arsitektur interior. Tapi gue buta warna bang. Lo buta warna? Gue buta warna. Oke. Editor buta warna. Jadi itu kan menghancurkan diri gue. Lo bener buta warna bro? Gue buta warna. Baru tahu ini gue bro. Kayak lu udah punya impian yang jauh gitu, terus lu buta warna. Dan gue berpikir waktu itu ya udahlah nggak usah kuliah gitu. Gue IPA, buta warna ya faktab dong. Mau kemana gue? Ya pilihan nggak banyak untuk orang buta warna gitu. Akhirnya ya tutup main warnet, di warnet diajak teman ikut tes, ya gue tes, gue kerjain soalnya, gue pulang, gue lupa gue pernah ikut tes stan. Nah, keterima di Unan. Kampret bener nih orang lupa ikut tes stan. Dia nggak peduli banget loh itu. Kurang ngajar kali. Saya sumpah bang. Gaya-gayanya anak-anak stan begini nih kayaknya. Mentang-mentang di SPMB dulu, udah itu ditolak lagi sama di SPMB. Pas di Unan, itu heboh pengumuman stan. Gue sama sekali nggak tertarik. Nah, nggak mungkin lah. Karena kan yang ikut... Lo nggak yakin lo masuk juga? Yang ikut 100 ribuan loh bang. Yang diterima 1.800. Itu kan probabilitas yang sangat 100 kecil. 100 ribuan ya? Iya, 120 ribu atau 100 ribu gitu angkatan gue. Oke, berarti 10% loh. Oke. Terus ya kurang lebih lah 10%. Yeah. Gue ngelihat itu juga ya nggak ada ketertarikan sama sekali. Apalagi yang gue dengar dari Kota Padang waktu itu, tempat tesnya cuma di Kota Padang, itu cuma 16 orang yang lulus. Lo tes di Padang? Gue tes di Padang karena gue dari Jambi. Di Jambi belum ada waktu itu. Tiba-tiba kok banyak SMS ke gue ya. Kayak kapan lu ke Jakarta? Ngapain gue ke Jakarta gitu loh. Oh nanti kita bareng ya. Ada teman beberapa itu emang pengen banget stan tapi gagal gitu. Wah keren lu ya gitu. Kok feeling gue aneh nih. Kok feeling gue aneh gitu. Terus gue nanyain dong teman-teman satu-satu gitu. Ada apaan? Lu diterima anjing. Itu temen gue pada kesal. Karena gue nanya. Pengumuman udah ada gitu kan. Lo nggak baca pengumumannya. Siapa aja sih? Gue nanya kayak gitu. Emang yang lulus stan siapa aja sih? Nggak ada yang jawab dong bang. Sampai temen akrab gue jawab. Padahal yang banyak itu yang lulus lo doang aja. Iya. Kampret. Woi bangsat sudah lah katanya. Apa ini gue bilang. Terus jam 2 malam gue ke warnet. Itu nyebelin sih bro. Nah, orang berharap ya dia sosok nanya kayak orang bego gitu kan. Lu siapa aja sih? Nyebelin sih. Untuk orang yang nungguin kan bro, orang nungguin gitu kan. Gue lihat nama gue Ferry Irwandi gitu. Oh, keren gue ya gue. Ya udah. Tapi gue betah di Unan, makanannya enak. Kampusnya juga bagus, Unan. Di Bukit ya? Iya di Bukit.
tanya bapak lah gue. Gue telepon bokap gue dan jawabannya sangat diplomatis bang. Tapi, aduh. Bokap ini orang hukum nih? Iya orang hukum. Bukan orang ekonomi nih kan? Bukan, dosen hukum, dosen Universitas Negeri Hukum. Akademisi. Pak, aku terima stan. Sok cool dia. Sok cool dia bang. Tapi emak gue kan cerita setelahnya. Oh ya, kata dia kan. Bangga dia malah. Padahal. Nah, gimana diambil? Terserah Ferry lah. Tapi kalau papa mama, mending di stan aja, nggak ada biayanya. Ayolah, gue ngambil stan, gue tutup telepon. Ya udah, akhirnya pamitan sama teman-teman di Unan terbang stan. Nah, di situ ceritalah mamaku kan. Papa tuh senang sekali Ferry. Satu gitu. kampung tahu. Nggak ditanya dia orangnya ceritoan. Anak Den tuh. Anak Den. Ferry itu masuk stan gitu. Itulah bokap ya. Kayak dia nggak mau terlihat. Ya laki. Wajar lah. Wajar lah laki. Kita kan juga gitu bro. Ya ketawa lah. Nah di stan ternyata di situ gue belajar bang. Oh orang pintar itu banyak sekali. Kayak lu bilang. Emang banyak anak UI, UGM, ITB di kelas. Dan dulu yang gue ngerasa di tiap fase sekolah gue nggak merasa inferior. Gue merasa ya gue effortless aja bisa dapat juara gitu lah. Di sana, oh orang tuh bisa sepintar ini toh. Tapi ya di satu sisi ya kayak ya persis apa yang abang alami ya di UI pun sendiri ketika lu udah mencapai level intelektualitas segitu ada juga yang tumbuh nih dan yang harus diredam ego tadi kan. Tapi karena gue dalam posisi yang nggak pinter di situ, jadi gue melihat perspektif yang mungkin lebih banyak, gue belajar lebih banyak hal dan waktu masuk Menq juga ya gue belajar videografi, gue belajar editing, gue bisa dibilang belajar street komunikasi ya. Bukan skill akuntansinya yang lu karena nggak akan mungkin bisa menang gue dengan mereka ini kan. Gila. Iya. Oh mereka ke jurnal tutup mata aja kan. Balance gue mana balance-nya. Tapi kan ada hal pos-pos lainnya kan. Itu gue pelajarin semuanya. Yang mereka nggak pelajarin kan gitu. Ya mungkin kayak gitu ya. Mungkin karena mereka nggak pelajarin aja ya. Mereka pelajarin pusing juga kita. Iya pusing juga kita. Orang bodoh ini kan daya survive-nya tinggi nih. Gimana gua bisa survive kan? Belajar lah hal-hal yang lain. Ya akhirnya dapat kesempatan. Ya itu lebih kayak keberuntungan satu, kedua support dari teman-teman juga. Hokinya gua bang, mungkin banyak yang lebih brilian, lebih pintar. Hokinya gua adalah ketemu teman-teman yang baik. Jadi gua mendapat mentor yang baik, mendapat peers yang baik. Jadi kita diajarkan bagaimana ketika kita mendapatkan kredit dari suatu kerjaan kita itu tim. Part of the team gitu loh. Nah, mentalitas itu yang gue bawa terus. Jadi once gue dapat kredit, ya kredit itu harus lu bagiin sama orang, jangan lu take sendiri. Karena ketika lu membagikan kredit yang lu terima, itu akan datang multiply ke lu 2 kali lipat. Dan itu Bang Fasko pasti ngerasain hal yang sama kan. Ketimbang, ya benar gue itu, gue semua yang kerja. Betul. Tapi ketika lu enggak, ini bareng, nggak ada mereka, gue juga nggak bisa. Nah itu yang gue bawa terus dan ya. Pas sampai di 10 tahun, gue berpikir, gue nggak bisa terus-terusan di sini. Gue harus milih. Dulu setiap ditanya orang, lu milih PNS atau YouTuber? PNS lah. Tapi nggak pasti. Besok bisa di jadi. Di saat lu udah jadi YouTuber? Ya, gue selalu bilang, hari ini PNS, lusa gue nggak tahu. Nah sekarang gue ada di posisi yang mana? Gue nggak tahu ternyata growth-nya segitunya. Dan gue ngerasa ya, manusia kan harus memilih ya satu saat. Kita nggak bisa terlalu greedy dengan sesuatu gitu loh. Nyari safety net di pekerjaan tetap, tapi di satu sisi pengen berkembang di digital. Gue ngerasa itu nggak cocok sama diri gue gitu. Ya, gue sering bilang hidup yang tidak dipertaruhkan kan tidak seru deh. Jadi ya, mungkin gue menyesali keputusan gue untuk keluar karena gue cinta banget institusi itu. Gue menyesali keputusan? Mungkin suatu saat. Sekarang tidak? Sekarang ya insya Allah yakin. Oke. Karena gue sama sekali no issue. Kalau orang kan mungkin keluar, langsung cerita. Kalau gue nggak akan bisa jadi gue yang sekarang tanpa kerja ataupun kuliah di tempat gue. Betul. Dan ya mungkin bukan cuma hal baik yang gue terima di situ kan, tapi ya nggak perlu hal buruknya gue ceritain. Intinya gue sangat berterima kasih dengan mentor yang sangat hebat, dengan pimpinan yang sangat hebat, dengan teman-teman yang sangat hebat, dan gue garis bawahin teman-teman gue sangat hebat. Iya, jangan lo hujat tempat sebelumnya lo. Enggak boleh tuh bro. Etika lo udah nggak ada. Iya kan bro? Iya betul. Nah itu. Gue merasakan itu bro. Gue dulu di Golkar bro, partai besar. Gue pindah ke partai berkarya, partai baru ya kan bro. Gue tidak pernah menghujat partai Golkar. Menurut gue partai Golkar juga justru yang banyak mendidik gue, menggembleng gue untuk gue bisa sampai saat ini. Akhirnya gue masuk lagi ke partai besar lagi, ke Gerindra. Itu ya bagi gue
gue nggak akan menghina mereka gitu loh, maksudnya. Nggak akan yang lu Rumah pojok, gue itu iya. kan rumah gue juga. Tempat itu. lu belajar Yes. gitu. Cuman ya karena kondisinya kayak gini, gue pikir ya udah waktunya milih. Dan pada akhirnya gue tetap bangga. Gue akan selalu bangga mengatakan Ferry Irwandi yang pernah kerja di Kementerian Keuangan. It's my pride. Selalu. Dan gue selalu bilang, gue nangis bang. Waktu mutusin akhirnya gue keluar tuh gue nangis. Karena ini tempat yang hargain gue. Gue jarang sentimental, tapi ya sayang banget gue sama institusi itu. Sayang banget gue sama teman-teman gue. Jadi ya, anjing. Ini nggak bisa dikat, kesan gue tuh benci. Tisu men. Ini Ferry Irwandi nangis lu di sini. Memang berarti sangat fundamentalis lu di sayang gue. Karena gue sayang di rumah lu itu. Iya, karena gue sayang, gue nggak mau jadi beban buat rumah gue. Oke. Itu sih. Jadi mungkin orang bakal berpikir setelah gue keluar, gue akan ngujar, ngebuka. Nggak ada men, nggak ada. Mungkin orang berpikir kan itu pemikiran yang terlalu konservatif ya, tidak mau menggigit tangan yang memberi makan. Tapi gue masih setuju dengan itu gitu. Yes. Seburuk apapun itu. Kita nggak boleh bro. Gue sepakat. Dari situ gue merasa lo harus jadi kawan gue. Karena gini bro, gue fair ya. Gue ngelihat orang yang menginjak rumah sebelumnya atau kayak gitulah ya. Lu paham maksud gue ya? Gue bingung jelasinnya. Ya intinya bangsat kalau kayak begitu. Kita nggak boleh. Ya gitulah pokoknya Fer. Takut kelepasan gitu ya. Takut jadi. Tapi lu paham kan? Maksud gue kan paham kan? Ya, enaknya ngomong Ferry itu gitu. Ngomong dikit udah ngerti dia. Paham. Banyak miripnya kita di balik layar tuh banyak sekali. Jadi gini Fer. Ferry ini akhirnya kan lo memutuskan untuk bermain sendiri. Sorry ya. Lo sebelumnya dari sebuah institusi besar, Kementerian Keuangan, yang memang itu cita-citanya semua anak STAN rata-rata kesana. Iya. Dan lo memilih untuk menjadi seorang mungkin YouTuber atau content creator atau apalah itu yang lo sebut itu sekarang. Lo ini apa sih harapan lo, Fer? Harapan lo apa? Gue selalu bilang, gue gini bang, mungkin juga ini aneh ya bagi orang-orang. Karena orang-orang kan selalu membranding dia peduli A, peduli B, peduli C. Tapi gue termasuk orang yang percaya kepedulian itu bukan sesuatu yang bisa diomongin gitu. Tapi lo lakuin. Oke. Betul men. Makanya gue nggak pernah bilang cinta dan sayang itu nggak perlu disebutin. Nggak perlu. Iya, harus bukti konkretnya apa. Betul. Makanya gue nggak pernah bilang gue tuh konten kreator idealis, gue berkarya, itu nggak pernah gue sebut sama sekali. Nyebelin juga. Lu kalau nonton gue nggak pernah ngomong-ngomong hal-hal kayak gitu kan bang. Lu kenapa bikin YouTube? Cari duit. Ya kan? Bang, lu nanti masuk politik nggak? Kalau harganya pas iya. Oke. Gue nggak pernah yang bilang. Nggak usah perlu jadi orang munafik lah. Iya. Tapi pada akhirnya orang akan menilai apa yang gue lakukan selama ini. Dan gue percaya itu gitu. Kalau lo menilai gini, Fer. Ini juga kendala gue pribadi, kita jadi curhat di kamera. Kadang-kadang ini juga. Ini gue mau coba sharing sama lo ya. Maksud gue gimana cara lo menghadapi itu. Misal gini. Gue sering juga mengalami kayak gitu, bro. Apa ya? Kita merasa orang mungkin bisa menerima kita, tapi pada kenyataannya juga banyak juga akhirnya orang nggak menerima kita dengan kita yang mungkin akhirnya terlalu cuek karena itu. Lu gimana lu akhirnya? Iya nggak apa-apa. Terus aja lu jalan terus ya. Gue tahu bang. Lu paham maksud gue kan? Pertanyaan gue paham kan? Paham gue. Mungkin gue ngejawabnya kayak gini. Gue nggak tahu cara membahagiakan orang. Gue nggak tahu cara sukses, tapi gue tahu cara gagal menyenangkan semua orang. Iya kan? Itu pasti gagal. Pasti gagal. Pasti gagal. Cara sukses tuh nggak ada yang tahu konkretnya kayak gimana. Ya makanya, kalaupun ada orang yang rumusnya nggak ada lah itu ya? Nggak ada. Okay. Kalau orang menilai gue jelek, ya gue bisa jadi, gue bersyukur. Karena yang lu tahu jeleknya cuma itu, gue bisa lebih jelek lagi dari itu. Jadi gue bener-bener ngeliat diri gue kayak gitu. Jadi ya, kalau ditanya Bang Faldo, Bang Faldo lagi jadi ingat Faldo Maldini, gue karena orang Minang ini ya, Bang Vasco. Dari Faldo orang pesisir deh. Orang pesisir. Gue orang Dare. Orang Dare. Awal orang Muara Labuh ya bang. Bang Ari orang Buki. Sama aja Bang Ari lah. Sama nggak pokoknya itu. Kalau Ari itu orang Bukit Tinggi bener tuh. Bukit Tinggi bener. Dia emang otak gaul Bukit Tinggi lah dulu. Bener-bener. Batu-batu ya gini bang. Di mana titik ini? Di sini nongkrongnya di sini bang. Lo tahu nggak bang? Tempat teh ini nongkrongnya di mana? Teh Talua paling lama. Ya, gue kan orang rantau, tapi gue juga ngerasa gue pengen juga kayak si Ari gitu kadang-kadang gitu bro. Tapi kalau gue misalnya, ya gue kan gedenya di Jakarta, gue nggak ngerti gue tempat-tempat yang di situ. Oke, akhirnya gue banyak belajar dari Ari lah untuk hal-hal kayak gitu-gitu. Keminangan ini. Walaupun gue sering dikata-katain juga sama dia, lu kurang Minang banget ya. Gue merasa terhina gue dibilang kurang Minang. Kurang apa saya ini? Iya, kayak gue udah Minang banget gitu kan. Oke, terus gimana bro? Jadi ya gitu kalau mau ditanya tujuan ya
nggak terdefinisikan, tapi gue ngerasa ini sesuatu yang harus gue lakuin. Gue tuh ya mungkin baru di sini keluar ya. Gue tuh orangnya sentimental bang, makanya gue menutup diri banget gitu. Gue nggak mau orang berekspektasi tinggi dengan gue gitu. Gue selalu bilang, lu jangan lihat gue tinggi, lebih rendah nggak apa-apa. Lihatlah gue sebagai kawan, yang punya kelemahan sebagai kawan, banyak. jangan juga kerendahan, anjing lah lu kata lu. Dibanding ketinggian ya bang, jadi kerendahan sekalian. Oh gitu ya? Iya. Berantem kita. Kalau gue nggak terima kan, daripada ketinggian. Sebagai kawan lah, sebagai kawan bro. Sebagai kawan. Pas kan jadinya. Pas. Jadi ada kelemahan dan itu yang bikin gue dulu gue pernah cerita ini di umum gak ya? Ya oke lah, tapi gue nggak sebut nama apa. Ada orang dia nge-DM gue, dia berpikir udah mau mengakhiri hidup dia, kuliah dia 1 semester nggak beres, tapi karena ketemu channel gue, kuliahnya beres, sekarang beasiswa S2 di India dan mau berkeluarga, hidup dia recover dan dia berterima kasih sebesar-besarnya ke gue. Gila ya, gue ini kan bukan untuk mengubah Indonesia bangsa dan negara, tapi dari apa yang gue lakukan tuh bisa ada manfaat dengan orang, dan itu nggak direct gitu loh. Dan itu kebahagiaan tersendiri sih. Iya bang, jadi kayak ya gue nggak berpikir bunuh diri sebelumnya, ketemu channel lo, clear. Ya, gue pun nggak percaya itu gitu, men, kemana lah gitu. Makanya gue menutup diri banget untuk hal-hal yang kelemahan gue pria yang sangat sentimental. Gue tuh gampang terenyuh dengan, gue seakan-akan cuek sekali kan. Iya, seakan-akan kelihatannya sangar kan, hati rinto. Muko rambo hati rinto lah, ya uramina mana lah. Jadi kayak terlihat dingin tapi romantis. Ngaku-ngaku romantis. Gitu. Itulah susah pria Minang ini ya kan. Jadi ya karena hal seperti itu, gue ngeliat gue yang berpikir gue yang nggak ada gunanya ini ternyata ada manfaatnya sedikit sama orang. Gue nggak berpikir merubah 1000 atau 100.000 orang. 1 orang aja itu udah menyenangkan buat gue. Dan hal-hal seperti itu. Ya. Bukti konkret. Itu yang bikin gue. Kan banyak Fer, gini kan. Bacaan lu banyak banget lah ya. Mungkin kalau gue tanya apa buku spesifik yang paling lu suka, gue nggak yakin lu akan bisa jawab di situ. Karena biasanya orang yang hobi membaca nggak terpaku terhadap satu buku ya. Iya. Karena itu makanan lo kan. Makanan lo tiap hari. Satu bulan berapa buku bro lo makan? Ya 10-15 lah. Gua beberapa kali. Kadang kalau lagi nganggur banget. Iya. Online offline ya. Iya. Ya layaknya bernafas lah jadi kan membaca buku ini ya. Seperti halnya yang diperintahkan oleh agama kita Iqra. Iqra. Ya. Betul. Konkret itu. Bro, lo mengamati sinyal global politik? Ya sukalah. Mengamati? Di sedikit. Gimana pandangan lo tentang global politik hari ini? Mengkhawatirkan sebenarnya. Politik as a global ya. Geopolitik lah kalau kita nyebut. Itu mengkhawatirkan. Kenapa? Karena keadaan sekarang, perang Rusia Ukraina kan terus berlanjut tanpa ada satupun pihak yang tahu bagaimana penyelesaian konkretnya. Karena apapun penyelesaian konkretnya pada akhirnya itu akan menimbulkan dampak yang bisa luar biasa besar, Bang. Jadi opsi pertama misalnya, oke, Ukraina ngasih Donbas, Ukraina ngasih daerah timur mereka. Somehow Rusia bisa take daerah timur mereka. Negara-negara superpower yang lain bisa melakukan hal yang sama dong. Kalau membenarkan Donbas itu ditarik. Ya, jadi jurisprudensi ya? Iya. Dan semangat kolonialisme itu muncul lagi dong nantinya. Oh Rusia aja boleh, kenapa kita enggak? Iya. Di satu sisi ada Slava Ukraina. Nah, kalau kita bilang Ukraina pure menang, ini Vladimir Putin. Iya. Abang ngerti kan? Merasa Superman, merasa superpower. Iya. Ya. Dan dia nggak mungkin bisa kalah gitu aja gitu. Sementara kemarin ketika musim dingin itu Europe kan jatuh manufakturnya, Bang. Betul. Mereka sangat bergantung sama gas Nord Stream meledak. Ya. Terpaksa muter ke Qatar dan itu baru secepat-cepatnya selesai 2026. Artinya apa? Supply chain terganggu, logistik terganggu, ekonomi terdisrupsi. Beruntungnya Indonesia, kita tidak terlalu bergantung pada sektor ekspor impor, tapi konsumsi. Itulah yang dinamai sebagai bonus demografi. Karena berputar uangnya di negara kita sendiri. Makanya mungkin efeknya tidak terlalu besar, tidak sampai menjatuhkan kita pada resesi. Tapi poinnya adalah goncangan pasti ada. Nah, politik global yang seperti ini, itu luar biasa, Bang. Kita sekarang dek terus ya.
Siapa yang nekat mencet tombol merah itu? Atau pimpinan-pimpinan ini berpikir, kalau gue nggak bisa menang, maka lu harus kalah. Ayo kita kalah bareng-bareng, kata dia. Tak, tes, selesai. Dan itu memang ada sistem yang terjadi di dunia ini. Ya memang seperti itu, Bang. Dan makanya pemahaman soal geopolitik itu nggak bisa kita simplify. Nggak, bukan hitam putih lagi, bukan. Ini pemahaman kompleks. Beberapa orang melihat serangan Rusia Ukraina pure salahnya Rusia, nggak bisa juga sebenarnya. Ada dimensi yang berbeda di situ. Karena kan kita nggak yang di dalam situ. Atau pure ini Barat yang ini, yang juga nggak bisa. Karena semuanya balik lagi ya. Kompleks masalahnya. Masalahnya kompleks, Ya, politik uang yang berputar juga. Sangat, politik rumah tangganya itu kan sangat kompleks sebenarnya. Apalagi kita mau bicara politik kepala desa, politik kabupaten, dan sampai apalagi ke dunia gitu, bro. Dan menariknya adalah gue punya privilege, punya kesempatan untuk ada di G20 dan melihat, mendengar, menyaksikan secara langsung, Bang. Sesuatu yang mungkin nggak bisa gue ceritain ya, karena itu kan udah rahasia negara kan, beberapa poin itu. Gue bikin kontennya pun lebih kayak pengalaman pribadi. Nggak mungkin gue ngomong apa yang gue dengar dan apa yang gue lihat. Tapi dari situ yang bisa gue simpulkan adalah ya orang banyak banget yang pintar gitu loh. Jadi kayak kalaupun kita nggak bisa pintar, ya jangan sok pintar aja lah. Itu sih kayak iya, jadi kadang walaupun kita sebagai anak muda kadang sering sombong gitu. Iya, itu karena dunia itu luas sekali. Akhirnya kan paham ya gitu ya. Kebentur lagi gitu kan. Jadi perlu kebentur dulu gitu, Bro. Kata udatan Malaka itu kan terbentur. Iya. Tapi nggak apa-apa, harus terbentur memang. Dari situ, bahkan kalau untuk didefinisikan pun ya sulit, ini benangnya ruwet dan memang seperti akhirnya pada akhirnya kembali lagi kepada Al-Quran kan. Dunia ini hanya senda gurau belaka. Dan kami beri tanda kepada kaum-kaum yang berpikir. Maka nikmatilah kemampuan kita berpikir. Jadi kalau lu overthinking, jangan lu sesali gitu. Masih untung bisa mikir. Yang susah kalau lu underthinking. Nggak mikir, ngomong dulu. Nah, itu yang berat. Nah, gue percaya banget sama teori itu, men. Karena background gue teknik kimia ini kan proses, bro. Proses dari barang mentah menjadi barang jadi. Gue percaya dengan tumbukan, dengan segala macam mekanisme yang terjadi dalam proses itu, maka dia akan bisa menjadi barang jadi yang bagus apa tidak gitu, bro. Gue kaget di saat lo bisa berpikir mengenai proses itu. Di saat lo anak ekonomi yang kadang-kadang bisa skeptis banget. sangat lo tinggal rubah angka itu di komputer lo bisa selesai gitu kan, bro. Sedangkan yang terjadi di proses ini kan banyak faktor-faktor yang kadang nggak terduga gitu, bro. Nah, oke, bicara global politik, kemarin gue juga sempat ngundang Dubes Ukraina ke sini. Oh, that's cool. Datang ke sini kemarin datang ke sini. Beliau pengen hadir di sini karena buat gue, orang sudah banyak bicara Rusia, gue pengen bicara mengenai versi Ukraina. Iya, karena Rusia populer di sini. Sangat populer, mungkin biaya campaign terhadap propaganda Rusianya mungkin lebih besar dibanding Ukraina gitu kan, bro. Dan kita tahu Kremlin sebegitu powerful. Ya. Jadi Dubes Ukraina datang sini, gue persilakan dengan karpet merah. Dubes Ukraina itu. Dan itu yang gue senang dari Bang Vasco. Lu gak ngeliat orang dari satu layer, Bang. Ya. Itu yang bikin gue pengen ketemu ini. Ini abang gue ini. Thank you. Jadi kemarin juga Ferry Irwandi lo muji gue, lo bayangin tuh, lihat denger lo. Ferry Irwandi muji gue tuh. Gue ngeliat podcast lu sama Samara juga, wow, ini luar biasa ini. Dan kan menyenangkan buat lu juga, gak Bang? Nggak perlu playing goofy. Ya, kadang gue dihujat di komentar, gue ya udah. Ya lu kan pandangan lu, gue ya kita punya pandangan beda-beda mungkin gitu ya. Gini, bro, ekonomi politik global politik dunia di Indonesia ini kadang kita butuh nih anak muda kayak lu gitu untuk membuat sebuah gagasan pemikiran atau ide baru yang memang dikeluarkan tanpa harus lu menjunjung tinggi nilai popularitas ya. Segmen lu kan kecil sebenarnya. Segmen konten lu itu kan kecil. Makanya ada TV swasta yang satu grup itu yang segmennya kecil sama segmennya besar itu selalu disubsidi secara ekonomi ya. Dan lu tetap jaga di wilayah itu. Bagaimana gini maksud gue? Gimana lu menanggapi atau mungkin mengkritisi di luar dari lu selalu dalam posisi mungkin membela orang lihat akhirnya, membela lembaga yang ada, kalau bicara lebih besar bicara pemerintah, bagaimana cara lu mengkritisi, mungkin ada yang kurangnya di mana? Lebih menarik gue lebih suka orang kritis di dalam. Gue lebih suka itu dibanding orang yang kritis di luar. Orang kritis di luar itu dia tidak ngerti, dia nggak ngerti sebenarnya apa yang terjadi di dalam. Gue pengen banget dengar orang kritis dari dalam.
oh Bang Fasko ada kenal orang Kementerian Keuangan, jadi bisa ngomong kayak gitu ya. Gue termasuk sangat vokal. Di dalam itu gue sangat vokal. Ya, gue yakin banget. Tapi di satu sisi apalagi lo vokal di samping menteri lo bisa, itu kan hal yang nggak mudah. Banyak gitu loh, hal yang sangat-sangat ya gue mempertaruhkan. Buat seorang PNS bro, hierarki itu penting loh bro. Iya. Gua ngerti lah, mungkin orang nggak gitu menganggap orang-orang swasta nggak begitu menganggap PNS. PNS katro kan bro, lo masih muda. Masih banyak nih level eselon 3, eselon 2, eselon 1. Lo di samping menteri tiap hari bisa makan nama menteri gitu kan men. Buat seorang PNS ya, gue mau coba untuk masuk ke dalam dunia kepala lo gitu. Birokrasi ya. Jadi ya gue selalu tahu birokrasi itu bukan untuk dihilangkan, di reform iya, tapi ada wajah birokrasi yang harus kita pertahankan. Karena merubah segalanya itu bukan sesuatu yang gampang gitu. Kalau kita nggak bisa menghargai yang namanya proses perubahan itu sendiri, ya kita nggak akan merubah apapun. Kalau pertanyaan ini pertama kali orang nanya kayak gini ke gue, lo kritis nggak sih sebenarnya? Ini lo bisa tanya orang di lingkungan kantor gue seberapa kritis gue. Gue tidak tanya lo kritis apa tidak, tapi gue pengen tahu apa nilai kritis lo. Gue yakin lo pasti kritis bro. Iya, gue yakin. Karena ada beberapa hal ya, misalnya kayak gue ngeliat ini seharusnya komunikasinya bukan seperti ini, seharusnya komunikasinya seperti ini, dan gue bisa mempertanggungjawabkan ide lu, dan gue bisa konfront, maksudnya dengan nilai-nilai yang harus dipegang. Ada ya. nggak boleh yang lu share konten yang lu kritisi, maksud gue bukan kritisi pemerintah, bukan konteksnya, kritisi terhadap ekonomi kita. Kalau ekonomi, boleh nggak lo share dikit bro? Konten, orang gini, maksud gue poinnya gini men, orang mengkritisi di luar, kan dia tidak mengetahui kondisi dalam. Yeah. Jadi kritik dia pasti lebih lemah. Oke. Lo ngerti nggak maksud gue? Kelemahan ekonomi kita sekarang. Iya. Lebih. Ada. Harusnya kita gimana harusnya? Pertama gini, gue bilang ada sesuatu yang nggak bisa kita coverage. Itu kesenjangan sosial. Itu luar biasa sekali. Dan itu yang bikin gue marah sebenarnya. Kenapa kalian kritik soal utang misalnya? Karena itu utang itu gampang sekali dijelaskan, soal debt to rasionya, soal jumlahnya. Ya. Bagi anak ekonomi, bagi anak dalam sipil. Iya. Kalau seorang yang kuliah ekonomi aja 1 semester itu paham gitu loh. Kayak misalnya logika sederhananya, Bang Fasko punya penghasilan katakanlah 1M, gue punya penghasilan katakanlah 1 tahun itu 100 juta. Bang Fasko punya utang 100 juta. Gue punya utang 10 juta, punya utang 50 juta. Yang lebih riskan kan gue. Iya. Karena 50% dari penghasilan gue, sedangkan lu penghasilan lu 1 miliar. Itu kan logikanya sebenarnya simpel. Nah, itu kritisan dari orang dari luar. Gue pengen dari dalam. Nah, yang itu gue nggak peduli. Gue pengen dari lu. Ini yang berusaha gue tunjukkan kepada teman-teman. Kita tuh perlu ngejaga. Ini satu kesenjangan sosial, Bang. Pemerataan kesejahteraan di Indonesia ini sungguh sangat luar biasa pelik. Ada orang yang kaya banget, ada orang yang miskin banget. Seharusnya government, pemerintah, menurut gue, dan ini harus dicarikan solusinya ya. Itu bisa jadi jembatan antara kesenjangan ini. Karena menurut Keynes di general teorinya adalah Keynes menilai sosialisme itu nggak bisa jadi obat. Ketika apa yang dipikirkan Marx dalam manifestonya tentang kesetaraan itu nggak akan mungkin terjadi. Nggak akan mungkin. Apalagi di Indonesia. Iya, tapi di satu sisi dia nggak percaya kapitalisme. Dia nggak percaya kalau orang ngontrol uang, oligarki dan segala macam, tapi harus dicari jalan tengah. Government spending. Peran pemerintah dalam menstabilisasi, membuat bahasa manusianya gimana ya? Membuat kestabilan lah, kestabilan ekonomi sehingga kesenjangan ini nggak terlalu parah. Nah di Indonesia adalah, mungkin abang udah ngelihat, abang mulai juga dari bawah, abang juga tahu bagaimana hidup orang-orang dari yang kaya banget sampai yang nggak banget. Abang ngerasa sendiri kan, beberapa orang bisa ngeluarin 10 juta, 20 juta per hari dan it's okay for them. Tapi beberapa orang lagi, 20 juta itu adalah total penghasilan dia selama 2 tahun. That's the point, Bang. Bagaimana negara kita ini bisa merasakan rasa yang sama, feel yang sama, sakit yang sama, kalau fight yang kita lewati itu sangat-sangat berbeda. Somehow, balik lagi kayak diskusi kita yang pertama, orang pintar itu gampang untuk mengeluhkan sesuatu, tapi apakah mereka mau effort? Orang sering, kok mau sih turun ke jalan untuk bela kepentingan politik? Men, orang-orang ini nggak sekolah. Dan sementara orang-orang sekolah kayak lu pada itu terlalu sibuk di coffee shop lu ini. Ya gue punya kedai kopi sih. Di mana? Di Prinsipil, di Rawamangun, nanti datang. Gue harus datang. Lu terlalu sibuk dengan idea dan chamber lu ini. Tapi lu mau effort nggak untuk ngejelasin ke mereka gitu? That's the point. Itu yang gue kritik, kesenjangan sosial yang belum jadi solusi. Dan selama ini kayak dibiarkan terus seperti itu. Indonesia punya GDP besar sekali. Tapi GDP per kapitanya kecil.
Itu yang harusnya kita bahas bersama di forum terbuka gitu loh. Lah sekarang yang dibahas ya utang, pajak, sesuatu yang sebenarnya nggak terlepas dari satu buah negara. Ya wajar, kayak Abang bilang, tingkat kritiknya itu nggak kemana-mana, karena ujungnya jadi tools. Tools konsumsi politik, iya. Iya, tanpa orang berpikir, the real problemnya apa. Itu yang bikin gue marah. Dan ketika gue ngomong kayak gitu, ada aja orang yang nggak berpikir, tapi punya kepercayaan diri yang tinggi. Wah, buzzer. Ya Allah, kalau jadi buzzer beneran enak dibayar. Gue bilang, gue ini berusaha ngejelasin ke lu nih. Ini loh, bigger view-nya kayak gini gitu. Dan justru gue lebih enak kalau posisi kayak gini Bang untuk ngomong. Kalau dulu tuh kayak ngejelasin, nanti gue dibilang ngebela lagi. Kalau kayak gini kan gue bisa ngejelas, gue nggak ada kepentingan apapun gitu. Dan gue udah ngedukasi, bukan ngedukasi, gue bukan orang. Gue udah ngasih tahu ke kalian, ini loh yang harus kalian pahami. Cobalah kita keluar dari echo chamber ini, spektrum ini, nanti kita bisa lihat. Gitu. Teknisnya, konkretnya apa konteks itu, Bro? Ya pemerataan pendapatan itu rendah. Oke. GDP per kapita kita rendah. Sepakat dengan negara komunis? Enggak lah. Enggak juga pasti. Enggak juga, tapi karena itu ya beberapa pemahaman tentang jadi kesejahteraan. pola hulunya, gue pengen suka gini, Bro. Gue pengen apa hulunya memang harus hilirisasi. Hilirisasi. Kita nggak punya produk jadi, Bang. Yang kita lempar keluar komoditas semua. Ya. Misalnya kita punya parfum. Itu kan udah memang digaungkan sama presiden sekarang. Nah, itu. Syukur sekarang mulai digaungkan. Tapi ini sebenarnya udah jadi problematika berpuluh-puluh tahun. Dan hilirisasi ini nggak akan bisa tercapai kalau masyarakatnya nggak proaktif. Kalau produknya masih cuma jual, cintai produk lokal, lu harus punya kualitas, men. Hilirisasi ini kan baru kita sadari sekarang. Sedangkan, ya misalnya harga parfum lah. Semua merek parfum terkenal itu butuh minyak nilam Indonesia. Iya. Tapi yang kita ekspor kan minyak nilamnya. Nanti diolah jadi parfum balik lagi ke sini. Perbandingan ini tuh bisa sangat jauh sekali. 1:1000 bisa? Bisa. Iya. Sangat-sangat bisa. Nah, gimana kita mau sejahtera? Gimana pemerataan ini bisa ada? Pemerataan itu bukan berarti kita menafikan kelas sosial yang muncul ya, karena itu di abad modern dengan jumlah populasi yang miliaran orang ini hampir mustahil menyamaratakan semua orang gitu kan. Tapi balik lagi, seberapa jauh tingkat kesenjangan ini? Bukan berarti, wah setuju komunis, enggak lah, itu mungkin orang bakal banyak yang, apalagi yang baru-baru belajar progresif ini kan keras sekali. Ya. Tapi mungkin banyak orang yang membantah. Yang baru buka buku Mark ya. Ya, gue masih melihat itu sebagai utopia. Tapi bukan berarti itu bukan sesuatu yang bisa kita nafikan, kita tepikan begitu. Banyak hal yang bisa kita pelajari begitu juga dengan Adam Smith dengan Wealth of Nation-nya juga banyak hal yang kita bisa pelajari. Intinya kan hidup kita kan nggak biner ya Bang, nggak 0110 kan. Nggak. Begitu banyak spektrum dan lu cuma milih hitam dan putih ya, lu yang rugi gitu. Itu sih. Ya. Kalau gitu Bro, di luar dari pandangan lu terhadap berarti lu memilih jalan keluar ini bukan karena lu nggak terima terhadap apa yang lo jalani selama ini? Karena gue berpikir adalah waktunya gue memutuskan sesuatu. Pada akhirnya nanti gue syukuri atau gue sesali ya, itu adalah sebuah keputusan yang gue buat sendiri gitu. Bukan gue nggak terima dengan pemerintahan sekarang atau dengan organisasi gue, dengan institusi gue, lebih kayak chapter baru dalam hidup gue lah. Bro, bicara demokrasi, gimana pandangan lo terhadap demokrasi di Indonesia sekarang? Demokrasi Indonesia sekarang itu mungkin demokrasi terbaik ya. Yang terjadi sekarang? Mungkin secara konsep. Konsep ya? Secara konsepnya ya? Konsep. Oke. Tapi pada praktikalnya ada hal yang harus di-adjust. Karena bagian terpenting dalam demokrasi itu sendiri adalah evaluasi kan. Kita jangan bicara kita jangan bicara demokrasi kalau kita anti kritik. Kalau kita berpikir bahwa sistem itu benar-benar sempurna. Somehow ada sesuatu yang harus kita adjust. Itulah salah satu bagian terpenting dalam demokrasi. Dan gue ngelihat ada beberapa hal yang memang perlu diubah. Gitu. Ya bagus, semua orang bisa bersuara sekarang. Tapi ya kebebasan orang bersuara apakah harus dibatasi atau enggak? Balik lagi, gue pernah bicara soal ini loh. Soal toleransi ya Bang. Open minded dan toleransi. Bagaimana konsep toleransi sebenarnya gitu. Karena apakah kita mentolerir semua argumen yang bicara, semua argumen yang keluar? Apakah kita akan membatasi semua argumen yang keluar? Itu kan beda. Jadi ya so far dibilang negara demokratis ya demokratis. Ya kita nggak dalam satu komando atau dalam satu
partai besar yang cuma berkuasa. Kita nggak dalam kondisi kayak China, kita nggak dalam kondisi kayak korut. Tapi apakah demokrasi ini bisa lebih baik? Gue kira bisa. Ya. Somehow demokrasi itu pun sebenarnya bukan agama kita ya. Nah, kalau kita bicara demokrasi itu kan agamanya mereka lah. Ya, yang terlalu menjunjung tinggi sebagai disebut bapak demokrasi dia. Oh ya, kebebasan berpendapat gitu ya, pilihan. Demokrasi itu juga pun berbagai macam aliran. Iya. Banyak alirannya, ada demokrasi seperti ini, demokrasi ini, demokrasi ini, dan demokrasi ini. Kalau kita persempit misalnya, orang sekarang perdebatannya ya dihilir aja. Kadang orang juga banyak komentar juga menjudge gue, loh kenapa Bang Vasco tiba-tiba, katanya tiba-tiba lagi, penonton baru nggak udah ngomong tiba-tiba. Gue bilang kan, gue sebel banget ya gitu-gitu kadang-kadang. Kenapa lu tiba-tiba pro terhadap demokrasi tertutup gitu? Gue pribadi ya, gue disclaimer, gue pribadi karena memang perjuangan gue itu dari dulu. Sampai detik ini, gue masih tetap menghargai demokrasi tertutup. Gue lebih suka terhadap demokrasi tertutup di Indonesia. Lu gimana, Fer? Gue ngerasa gini, bahkan negara sebesar Amerika Serikat pun masih menggunakan electoral college. Ya, karena itu lebih efektif, tidak spend money much, nggak much money yang dibakar. It's not a ton of money gitu ya. Terus juga lebih terstruktur dan jelas. Nah, gue ngelihat, gue sama Bang, gue pro proporsional tertutup. Karena itu based on evaluasi tadi. Dan ini menurut gue jarang anak-anak muda yang memang pro terhadap itu. Maksud gue sering banget nemuin anak muda justru ya, kita kan anak muda Bang, harusnya pro terbuka dong. No, karena kita anak muda. Sesimpel itu katanya, cuma gagasan karena itu doang. Buset, gue bilang mati lah. Berarti kalau sesimpel itu karena kita anak muda, maka kita harus pro terbuka, berarti kita tools dong. Iya, dan itu bisa gampang kita bantah sebenarnya, men. Yang dorong demokrasi terbuka itu bukan anak muda, itu aktivis 98. Gue bilang, anak muda itu ya beda lagi harusnya dong. Seharusnya kalau cuma karena alasan itu ya. Iya, gue nggak terima kalau cuma alasan anak muda ya. Iya. Cuma kalau alasan lain, akan sangat gue dengarkan. Menarik. Ya, siapa tahu gue bisa belajar. Iya, justru lebih memperdalam kita analisanya terhadap itu. Kalau ditanya proporsional tertutup ya gampang sebenarnya, based on data aja. Kita kan bisa lihat biaya yang harus dikeluarkan berapa. Ini secara eksakta ya, secara ekonomi ya. Biaya yang dikeluarkan berapa, outcome-nya apa, output-nya apa. Mana manfaat dan mudaratnya lebih banyak. Mana yang bermanfaat, mana yang lebih banyak mudarat gitu. Itu kan kita bisa lihat semuanya. Memang praktek KKN tidak bisa direduksi dengan proporsional tertutup atau terbuka. Karena kedua-dua hal ini sama aja memungkinkan itu. Tapi at least dengan proporsional tertutup, partai kembali kepada ideologinya masing-masing. Mereka jualan party idea. Bukan lagi soal kader-kader populer, kader ganteng, kader yang bisa bayar untuk slot number. No. Kalau mereka masih menggunakan cara itu, mereka menanggung konsekuensinya dong. Karena kalau pemerintahan itu berjalan tidak sebagaimana mestinya, ada orang yang bisa kita todong. Ini era misalnya katakan partai apa ya? Gua takut salah ngomong ya. Partai warga sipil kayak gitu. Warga sipil. Partai warga sipil pemenang pemilu 2045 misalnya. Ternyata pemerintahan berjalan tidak baik, maka otomatis itu akan berganti, Bang. Karena, itulah yang terjadi. Kenapa di Amerika bisa gantian antara Demokrat sama Republik berkuasa itu kan gantian, karena evaluasi tadi. Nah, dengan sistem sekarang kita nggak bisa. Kalau kita ngelihat, wakil rakyat yang kita ngerasa, kok ngehe banget ya, kok bisa ya dia ngomong di publik kayak gini gitu loh. Kenapa dia nggak bisa menghargai suara masyarakat gitu loh, dan dia bisa bertingkah seperti ini. Kita mau minta pertanggungjawaban siapa, alat kontrol siapa? Kita mau nuduh partai, kader lu kok kayak gini, kan lu ya milih. Sekarang Bang, orang bilang dengan proporsional terbuka, kita lebih mengenal legislatif kita. Gue tanya sama 2 orang ini, sebut 5 anggota DPR yang lu kenal. Coba sebut. 5 aja. 5 anggota DPR yang lu kenal, yang lu tahu namanya. Siapa aja? Sony T. Pradipta dari Komisi 6. Nah. Terus kedua, Sumi Dasko, Komisi 3. Ya, terus ada lagi 5 ya? Berarti kurang. Ya udah, dia nggak bisa menjawab dengan utuh lah intinya. Lu orang yang ikut politisi pun butuh 1 menit 20 detik untuk nyebutin 2 nama. Yang mana lu bolak-balik ke Senayan, Bapak. Lu bayangin masyarakat tidak mengenal legislatifnya. Ini sudah terbuka, udah 3 periode. Orang yang emang kerja di Senayan bolak-balik butuh 1,5 menit untuk cuma nyebut 2 nama. Itu pun karena kenal.
Jadi orang yang bilang kita bisa mengenal langsung wakil rakyat kita. Kita jangan bicara DPR dulu yang jumlah 500-an bro. Sebutin jumlah menteri aja mungkin anak sekarang nggak tahu siapa. Iya. Kecuali yang menteri yang hobi populer ya. Yang emang hobi muncul gitu. Muncul Ya. populer. Zaman gua dulu sekolah ya bro, gua hafal semua nama menteri loh bros. Betul bang. Hafal loh. Ini tahu ini siapa, menteri ini siapa, sampai nggak tahu namanya atas tuh menteri apa, tahu di semua Iya, menteri Fuad kita hafal. Ba'asyir gitu ya. Hafal semua bro, di luar kepala. Dan kalau bicara mengenal wakilnya, justru lebih mengenal. Kita Menurut tahu, gua ya, kita tahu Perbankan Pak Amin ketua MPR dulu. Ya. Kita tahu, oh ketua DPR sekarang Akbar Tanjung gitu. Waktu tahun 2000-2001 ya. Waktu itu ya, oh Gus Dur itu by pemilihan MPR nih. Oh suaranya race-race-nya kayak gini nih. Partisipasi itu justru muncul. Karena apa? Karena kita butuh kontrol partai yang kita pilih. Tapi sekarang, hal kayak gitu tertutup semuanya. Gue nggak bilang dengan proporsional tertutup KKN bisa dibersihkan, enggak. Tapi kalau partainya memilih seperti itu, maka mereka menanggung konsekuensinya. Mau nggak mau kadernya memang harus ada yang berkualitas. Ya, dan digembleng di dalam Iya. situ. Kalau Karena- nggak ada lembaga penggemblengannya di TikTok ntar bro. Jadi. Iya Karena dong. siapa yang paling populer kan? Siapa yang paling populer? Bukan idenya kan? Enggak. Rumusannya simple. Lo mau electable, lo harus populer dulu. Jadi kan kayak gitu. Lo kejar populeran jadinya. Ya, yang orang bilang kompetisi jadi nggak sehat, justru dengan tertutup, partai kembali kepada alat kontrolnya masing-masing. Dan jelas dengan proporsional tertutup biaya lebih rendah. Hierarki. Bukannya kita sombong men. Gue sebagai politisi kalau mau cuma ngejar populer, sorry, mudah buat gue. Iya, abang muncul terus di TV. Iya, nggak gue lakukan aja teorinya. Iya. Gue punya teori sebenarnya bro. Untuk Gimana menjadi itu? populer, ya ada kita punya teori untuk menjadi populer sebenarnya nggak sulit, gitu bro. Tapi apa itu yang harus kita perjuangkan? Dan apa itu yang menggambarkan apa yang kita pikirkan? Kan Iya. Makanya gue tetap konsisten di segmen ini, di Macan Idealis ini. Masih belum nerima, kok lu belum ada apa produk di meja brand lo? Ya belum ada, gue nggak fokus ke situ. Tapi boleh kalau ada yang mau naruh silakan deh, gue bilang. Timnya belum ada untuk nyari marketingnya. Nah, gini men. Akhirnya ya ada kesempatan gitu lah. Buat gue pribadi, di demokrasi tertutup itu ada kesempatan bagi orang jujur untuk bekerja. betul. Sorry, di demokrasi terbuka agak sulit bekerja Susah, Bang. bagi orang jujur. Jadi kemarin gue diundang gue ngisi acara di DPR untuk anak-anak magangnya. Itu cerita sama orang-orang yang emang kerja di situ. Tahun 2004 itu masih ada anggota DPR yang pakai dulu GL Pro ya, GL Pro lama. Karena memang dia datang dari guru SD. Tapi partainya percaya sama dia karena dia punya idea. Tapi sekarang itu udah nggak ada lagi. Men, kita nggak bisa juga mengkritisi anggota-anggota DPR, nggak boleh. Lo nggak. hilir di situ, bro. Iya. Hulunya kan di sini. Makanya Sistem. kalau dengan proporsional terbuka, bapak guru SD ini kemungkinannya jauh lebih kecil. Gitu loh maksud gua kayak hal-hal seperti ini tuh nggak bisa. Tapi kalau dengan proporsional tertutup, partai pun berpikir soal proporsi. Pantas atau tidak kah? Betul. Lo punya otak atau enggak kah? Gue nggak yang kacamata kuda ngelihat bang. Ya partai butuh bensin dong. Ya, ya. Kalau emang lu bisa bayar ya why not gitu loh. Ya. Kalau partai butuh mesin penggerak dong. Tapi di satu sisi kan partai butuh keterwakilan ideologinya. Dan ini nggak bisa kita terus paksa di terbuka. Persaingan bakal susah. Jadi ya bukan karena pro dengan partai yang mengajukan itu ya. Itu nggak ada soal sama gua. Dan Cuma- sekarang banyak partai-partai yang akhirnya ya, menurut gua menghilangkan idealismenya di saat dia open recruitment itu dicari dari tingkat kepopuleran, ketenaran. Ya kalau gue punya partai juga gue akan melakukan hal yang sama, Bang. Jalan singkat. Menurut gue itu Iya. yang sorry men, bodoh. Gitu loh bro. Lo ngapain? Aduh, gue bilang ini. Gimana ya gue mau ngomongnya ya? Dan masih ada juga orang yang menghujat gue yang baru nonton gue seakan-akan gue, wah lu udah lepas dari idealisme lu. Idealisme gue bukan itu gitu loh. Bukan Beda maunya idealis lu ya. gitu loh bro. Beda kita idealismenya gitu kan. Tiba-tiba pas lu pribadi kenapa dukung tertutup bang ini. Ya itu yang gue perjuangin dari dulu. Gue akan perjuangkan dengan segala cara yang gue mampu. Dan itu yang membuktikan idealisme lu ya. Ya, gue nggak peduli sih dengan kata-kata itu ya, di zaman atau enggak. Tapi poinnya gini men, menurut lo apa yang akan terjadi misalnya kalau negara kita terus menjaga, karena gini men ya, demokrasi kita ini kan berlebihan menurut gue dengan one man one vote yang di Amerika aja Iya, pakai elektoral. distrik, jadi Iya. kesempatan orang kulit hitam pun bisa jadi presiden Iya. gitu kan, nggak harus orang Winner yang- take it all. ya nggak harus orang kulit putih bisa jadi presiden gitu kan. Dan kesempatannya jadi lebih besar bagi kita semua yang memang punya kualitas untuk memimpin negara ini.
Setuju nggak lo, bro? Setuju, setuju. Ini lebih terbuka untuk siapapun. Ini balik, gue setuju sama party idea. Party idea ya gimana ya? Misalnya kalau kita nyari singkat kan gampang, bubarin partai, bubarin DPR. Tapi mekanisme penggantinya apa? Ya kan bingung. Lah bubar terus apa kita berjalan dengan anarki? Iya, ujung-ujungnya ya nggak perlu negara. Jadi Iya, kan kita gitu, berjalan kan. siapa yang kuat dia yang menang. Iya, gue kan? rimba. Iya kan? Ya iya kalau gue umur 20 tahun, 19 tahun itu mungkin keren ya terdengar. Bubarkan semua. Terus apa? Terus lu mau ngapain? Iya, Apa? iya. Apa Iya, sistem iya. penggantinya? Lu punya ide apa? Enggak apa-apa, yang penting rusuh dulu. Ada anak cuy, ada edukasi cuy, ada perut yang harus dikasih makan, ada kehidupan yang harus kita jalani, kan begitu. Iya, Maksudnya semakin kita bertambah waktu, semakin kita bertambah umur, seharusnya kita melihat semakin luas kan. Gue setuju ada sistem yang harus diubah. Tapi solusi konkretnya, nah ini. Karena bagian demokrasi sendiri adalah evaluasi tadi, Bang. Lu kan bisa lihat angkanya. Lu kan bisa lihat berapa produk undang-undang yang berhasil diciptakan, berapa yang digugat di MK. Kenapa di tahun 2004 sampai 2009 kita bisa produktif sekali menghasilkan 167 undang-undang. Yang mana minim gugatan ke MK. Nah, sekarang RUU aja udah jadi pembicaraan di mana-mana. Artinya apa? Artinya dengan proporsional tertutup, gue pengen partai yang bertarung bukan lagi soal maninya, tapi idenya. Betul, bro. Itu. Tapi orang mengkritisinya selalu kritisinya di hilirnya semua. Karena Ini kenapa DPR tidak menghasilkan produk undang-undang begini-begini nih? Ini kenapa pemerintah tidak ini? Hilir mulu, lu nggak akan selesai, men. iya, terus lu ketika ada gagasan untuk ini bisa diubah, lu bilang menutup kesempatan anak muda ini. Ya. Gue nggak setuju tuh, bro. Gue nggak setuju tuh. Menutup kesempatan anak muda gue nggak setuju. Karena di pola demokrasi tertutup yang pernah terjadi di Indonesia juga, ya bukan tertutup murni, ya gitulah pokoknya. Banyak anak-anak muda yang Muncul. jadi muncul kok, banyak banget. Oh, Bang. Sebut Fahri Hamzah, sebut Priyo Budi Santoso, Iya. sebut Fadlizon, sebut dan Budiman. lain-lain. Ya banyak banget Iya. banyak banget lah, bro. Nggak Gini. juga menghilangkan itu, tapi memang yang punya kualitas akhirnya muncul di situ kan. Betul. Anak-anak muda. Kita tahu dari Yang zaman anak muda yang hobinya muncul mandi air iya. sumur gitu jadinya kan, yang akhirnya tiba-tiba besok bisa jadi caleg, gitu kan. who knows? Direkrut sama partai jadi caleg. Iya, misalnya Fajar Sadboy itu karena dia populer. Lu nggak akan bisa apa-apa kalau itu udah terjadi gitu. Karena nggak filter itu berkurang. Kalau dibilang sistem lama itu menghambat anak muda, sekarang kita bicara sejarah. Tahun 1945 Sultan Syahrir umurnya berapa? Ali Wardana jadi Menkyu umur berapa? Terus kita Jenderal Sudirman umur berapa jadi jenderal? Iya. Kesempatan anak muda itu justru lebih banyak karena mereka memang harus nunjukin kualitas. Ya. Karena mereka kurang kapital. Ya. Ya. Justru ide yang bilang anak muda akan berkembang dengan lu kan bisa lihat sejarah. Sekarang Menteri Terbunan Nadiem Makarim, Bang, yang mana udah mau 40 tahun juga. Dulu Menteri Keuangan itu 34 tahun umurnya Menteri Keuangan. Ya, betul. Ya. Ini kan sesuatu yang bisa kita lihat dan simak baik-baik ya. Kalau nggak selamanya yang lama itu buruk. Nggak selamanya hal-hal itu sepenuhnya buruk gitu loh. Somehow, ya Sultan Syahrir jadi Perdana Menteri sebelum usia sekian gitu. Atau kita bisa lihat Khairil Anwar udah bikin buku dari umur berapa. Tan Malaka ketika bikin buku umur berapa. Karena kesempatan anak muda itu justru muncul karena mereka tidak lagi bertarung kapital. Once di partai lu ada anak muda yang emang brilian, lu pikir bisa jadi senjata di partai lu, tentu lu akan naikin. Sisanya barulah political will. Ya. Nah itu, tapi sekarang bertarung gagasan, iya, silakan. Udah. Nah tapi ini slot komersil, ini slot gagasan, bisa kayak gitu. Tapi dalam dalam proporsional terbuka, mau lu pasang slot gagasan tapi dia nggak populer ya, lu kalah. Nggak laku. Kalau lu udah tahu kalah, ya mending gue cari cuan dong. Gue pasang aja harga semuanya. Akhirnya mungkin politik terbuka, demokrasi terbuka itu memberikan kesempatan kepada generasi muda yang not qualified. Iya. Ya nggak, gue sih setuju kalau gitu. Memang harus dibatasi yang nggak qualified. Iya. Kalau itu alasannya. Iya. Batasin aja gitu loh, bro. Daripada ntar ujung-ujungnya sorry nih, men. Ada yang penyanyi mau jadi presiden. men. Nah, hal-hal seperti inilah, Bang, yang gue bilang.
peran partai itu harus muncul. Iya. Terus ditanyain kenapa alasan lo mau jadi presiden misalnya ya karena fans saya banyak mati. Susah kan? Bukan dari gagasannya. Ya, gua nggak menyalahkan penyanyi mau jadi presiden selama dia punya gagasan dan ide sendiri. Oke, dia punya kelebihan popularitas jadinya kan. Setuju. Dia memanfaatkan popularitasnya, tapi bagaimana dia memanfaatkan popularitas ini? Inilah yang dinilai kan. Yes. Dan sementara yang kita lihat selama ini, yang kita saksikan selama ini, lu jadi artis, lu masuk DPR udah golden ticket. Akhirnya lu bikin sesuatu yang ini wakil gua. Bro, lu ngamatin gak bro tentang perjalanan sejarah Indonesia? Bicara masuknya Islam segala macam-macam itu. Sedikit lah bang, sedikit. Gimana pandangan lo tentang sejarah masuknya agama di Indonesia, bro? Ini gue selagi gini, gue disclaimer dulu ya. Gue selalu suka bertanya kepada orang yang notabene bukan memang background dia secara akademis wilayah sosial. Biasa rata-rata anak-anak eksak yang gue tanya tuh anak-anak eksak yang mempelajari dunia sosial karena dia selalu berpikir dengan sebuah apa ya, rule of thumb. Ada rumusan, ada faktor lain, variabel lain, bukan hanya wilayah sosial yang didalamin. Gue pengen tahu tanggapan lo bro mengenai sejarah yang ada di Indonesia ini bro. Tentang masuknya ya, kepercayaan khususnya agama. tentang agama Islam lah. Agama Islam. Gue tahu sedikit lah soal, bukan tahu ya, gue belajar sedikit soal agama. Karena basicnya ya, gue orang yang tumbuh di surau. Gue orang yang ngaji bang. Gue ngaji bagus loh. Gue dulu tilawah. Emang sombong dia. Sombong dia. Kalau orang dengar gue ngaji, oh iya orang ngaji nih. Bismillahirrahmanirrahim. Gue masih paham yang kayak gitu. Jadi ya, karena agama itu sesuatu yang emang gue bukan orang yang baik banget, enggak. Gue bukan orang yang taat beragama. Gue harus akuin. Gue nggak tahu apakah ada hal yang gue lakukan itu dihitung pahala. Tapi gue yakin kalau dosa gue dihitung, itu mungkin ngalahin Gunung Everest kali. Karena walau bagaimanapun gue tetap beragama. Gue cerita pengalaman spiritual gue. Gue pernah cerita, gue ketemu ayat namanya Al-Maidah 48. Al-Maidah 48 itu yang bilang kalau ya hati-hati nih kalau bicara Al-Maidah agak ngeri nih bro sekarang. Bukan 51 bang, 48 ya? 48, karena sebelum 51. Al-Maidah itu salah satu ayat yang benar-benar memberikan kita perspektif dalam hidup ya. Dan itu banyak sekali pelajaran di situ. Surah Al-Maidah, Luqman. Gue suka banget surah Luqman. Nah di situ intinya yang gue dapat adalah Tuhan tuh tahu gue akan mempertanyakan gitu beberapa hal yang nggak akan bisa gue temukan jawabannya. Keren. Itu 48 ya? Apa sih bro isinya? Coba dong, bukan isinya Al-Maidah 48? Al-Maidah 48, bisa saja kalian kujadikan satu umat saja. Okay. Berarti kan dia udah tahu kita akan mempertanyakan itu kan. Iya. Di situ logika gue kebalik bang. Ketika sesuatu itu tidak terjawab, bukan berarti nggak ada jawabannya. Kita aja yang nggak mampu. Kita aja masih bego. Iya. Tuhan tidak membuat kita tidak terbatas. Bukankah jadi itu sebuah dogma akhirnya? Di saat lo menggunakan analisa terbalik itu? Oh enggak dong. Bisa saja itu kita yang tidak mampu. Iya, karena bisa. kita sudah berdogma terhadap itu. Karena kita selama ini me-overratedkan diri kita. Kita seakan-akan mengakui bahwa manusia itu bisa punya semua possibility. Bisa menjawab apapun. Kita merasakan kecerdasan itu tanpa batas gitu. Padahal ya seakan-akan. Padahal ya ternyata kita itu sangat terbatas. Dan Tuhan tahu akan ada pertanyaan yang nggak bisa kita jawab. Tapi dia akan janjikan jawabannya di akhirat kelak. Berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebajikan. That's the point, man. Ngapain gue pikirin? Dia bilang, oh lu udah janji Tuhan kok. Nanti tinggal gue tagih gitu. Nah di situ gue ngerasa. Ngapain lo perdebatkan dengan berbagai macam perbedaan tafsir? Dengan logik ya. Apalagi mendekatkan agama dengan common sense kan. Justru ketika agama bisa dibuktikan dengan common sense, maka runtuhlah faith itu bang. Berarti kepercayaan sesuatu yang bisa dinalar dari keterbatasan manusia. Seharusnya tidak dalam keadaan seperti itu. Jadi agak berat dikit ya. Semoga orang nangkapnya benar ya. Karena justru dengan kalau kita bisa melogikakan agama, berarti harusnya agama ini bisa dijawab dong semuanya. Tapi di Al-Maidah 48 itu Tuhan menegaskan akan ada pertanyaan yang nggak bisa kalian jawab gitu. Wow, itu kayak hidup gua tuh langsung itu kegelisahan bertahun-tahun loh bang. Oke, gue percaya dengan Islam. Gue percaya dengan agama ini.
gue Islam, gue bilang. Gue langsung, karena selama ini gue Islam karena orang tua gue Islam. Tapi di titik itu gue, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di situ bang, walaupun gue sangat tidak Islami gitu. Tapi satu mimpi gue adalah ketika gue meninggal, gue tetap bisa bersyahadat. Karena gue meyakini Islam, meyakini sekali. Walaupun bukan Muslim yang baik. Nah, dari situ gue belajar. Dari situ gue belajar sejarah tentang Islam. Jangan kan masuk ke Indonesia ya. Gue belajar soal Saladin, gue belajar soal Yerusalem, gue belajar soal cendekiawan Islam, dan gue menemukan ketenangan di situ. Karena oh ini agama penuh cinta kasih ya. Tapi mostly kita itu mungkin karena budaya Indonesia, karena emang kita harus digituin. Yang muncul di kita adalah dosa-dosa, ancaman-ancaman. Tapi cinta dalam Islam itu segitu besar gitu. Ya kayak gue contohnya tadi surat Al-Luqman itu bagaimana anak mendidik bapaknya. Bapak mendidik anaknya gitu. Nah, dan hebat bang. Dan hebat sekali. Maksud gue Salahuddin itu bukan dalam kebudayaan Islam aja disanjung. Bahkan Europe pun tahu ini kesatria sejati nih. Nilai-nilai keislaman itu muncul dari dia gitu. Bagaimana kita bisa bertoleransi dengan orang lain, bagaimana kita menghargai yang namanya pride, kaedah-kaedah berperang. Di buku mana lo bisa simpulkan bahwa Europe pun atau Barat pun mengakui kehebatan Saladin? Perbedaan itu bukan untuk disatukan, perbedaan itu dijaga agar kita tahu kita berdua itu berbeda gitu. Orang Minang tuh bangga sekali ya dengan sukunya. Iya, sangat. Bro, gimana pandangan lo tentang politik Minang? Bisa nggak sih kita mulai lagi bermunculan orang-orang yang kuat karakternya dari sisi keminangan sebagai pemimpin negara ini? Hal-hal yang bersifat saintifik ini nggak bisa kita tepikan dalam interaksi sosial antar manusia. Manusia nggak bisa hidup cuma dari filsafat, abang. Mistik itu adalah fisika yang tidak terpecahkan. Ada kadang perasaan antara ibu dan anak. Nah, itu ternyata dijelaskan dalam kuantum. Kalau ternyata ada atom itu penyusunnya kan banyak proton, neutron segala macam, dan itu terkoneksi walaupun jaraknya begitu jauh. Jadi gue harus ngakui bang, ini podcast gue paling lepas. Iya. Bener-bener paling lepas.